Mic aman, lensa aman, lighting aman, oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman di channel Backpacker Kurus bersama gue Muhammad Sidi. Nah, di video kali ini sebenarnya gue nggak akan bikin review ataupun bikin tutorial, tapi di video kali ini gue bakal lebih sharing ke pengalaman pribadi gue sendiri. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah ngikutin gue di Instagram, jadi kalian bisa ngikutin gue di Instagram, namanya sama kok dengan nama YouTube, yaitu @backpackerkurus. Biasanya gue bikin Instagram tuh bikin konten-konten fotografi, videografi, dan juga gue sering share-share juga tutorial-tutorial di Instagram. Jadi kalau misalnya kalian tertarik dengan fotografi atau videografi, tentunya khususnya di alam ya, kalian bisa follow Instagram gue. Nah, oke, kembali ke topik utama. Jadi gini teman-teman, kemarin itu kan gue sharing tuh di Instagram dan gue bikin story juga tentang kalau misalnya gue itu dapet dua kamera dan satu mikrofon secara gratis. Iya bener, itu secara gratis. Nah, banyak teman-teman yang nanyain tentang gimana sih caranya gue mendapatkan dua kamera dan satu mikrofon itu secara gratis. Jadi kemarin itu gue itu ikutan Lumix Quarantine Challenge. Jadi Lumix Quarantine Challenge itu adalah sebuah challenge yang dibuat oleh Lumix Indonesia. Di saat pandemi kayak gini kan, di saat pandemi gini kita nggak bisa keluar rumah kan. Nah, Lumix ini membuat sebuah challenge di mana challenge-nya itu ada challenge foto dan challenge video. Nah, kita itu harus bikin foto dan video itu cuma di rumah aja gitu, bener-bener harus di rumah aja. Jadi ini tantangannya cukup menarik gitu. Nah, jadi singkat cerita, gue itu dapat jadi pemenang di Lumix Quarantine Challenge ini. Dan hadiah yang gue dapet itu yang pertama ada Lumix G7 yang mungkin kira-kira harganya sekarang 7 jutaan ya. Dan yang kedua itu ada Lumix GH5. Iya, ini Lumix GH5 yang sebenarnya ini kamera yang dari dulu gue idam-idamkan. Itu kisaran harganya sekitar 22 jutaan kalau nggak salah ya. Dan yang terakhir itu gue dapet mikrofon Aperture VMIC D1 kalau nggak salah, itu harganya sekitar sejutaan, 850 ribu ya, segituan lah. Jadi total itu yang gue dapatkan dari challenge itu sekitar 30 juta. Dan itu buat gue yang kayak mahasiswa low budget tuh kayak ini kayaknya gue mimpi apa semalam gitu. Jadi gue sebenarnya nggak kebayang gitu bisa dapat hadiah yang sebesar ini. Nah, makanya gue di video kali ini ingin lebih sharing ke kalian gimana sih caranya gue mendapatkan hadiah di si Lumix Quarantine Challenge ini. Oke. Jadi cerita awalnya gini. Jadi sebenarnya gue itu waktu itu lagi iseng scroll Instagram gitu kan, ada pengumuman tuh kalau misalnya Lumix itu mau bikin sebuah quarantine challenge di mana kita itu dituntut untuk bikin video atau foto di rumah aja. Nah, sebenarnya kondisi gue waktu itu yang pertama gue lagi magang, yang kedua itu gue sebenarnya lagi malas banget ikut kompetisi. Kenapa? Karena sebelumnya itu gue sering banget ikut kompetisi tapi gagal gitu, maksudnya gagal, nggak dapet juara dan bahkan nggak masuk nominasi gitu. Karena sebelumnya itu gue pernah ikutan lomba, ikutan kompetisi, tapi itu gue udah niat banget syuting outdoor, sewa wardrobe dan lain-lain, tapi emang bener mungkin bukan rezekinya ya. Jadi waktu itu bener-bener sama sekali nggak masuk ke nominasi. Padahal waktu itu menurut gue itu videonya keren gitu, itu videonya udah bagus, tapi ternyata itu nggak masuk nominasi sama sekali. Mungkin ya ada faktor-faktor di luar mungkin yang gue nggak tahu. Nah, akhirnya pas gue lihat si challenge Lumix ini, gue pikir ya udahlah ikutan challenge nanti lagi aja, lagi malas gitu. Nah, akhirnya waktu itu jadi si challenge-nya itu gue jabarin singkat aja ya. Challenge-nya itu ada 6 minggu. Ada 6 minggu. Nah, 4 minggu pertama ini kita bebas, jadi pesertanya tuh umum. Nah, di minggu ke-6 dan minggu ke-7 itu final dan grand final. Jadi semua pemenang di setiap minggu ini, di 4 minggu pertama itu bakal dilombain buat ngedapetin Lumix G7 dan Lumix GH5 gitu ceritanya. Nah, jadi di 4 minggu pertama itu temanya beda-beda nih. Nah, di minggu pertama gue itu gak ikutan karena emang jujur gak tertarik gitu ya awalnya. Nah, di minggu yang kedua, gue tuh waktu itu lagi scroll juga Instagram dan gue lihat itu tema yang keluar. Nah, waktu itu tema yang keluar itu kalau nggak salah judulnya Colorful. Itu di salah satu tim. Jadi sedikit info juga kalau misalnya di 4 minggu awal ini juga ada di setiap minggunya tuh ada 3 tim. 3 tim yang berbeda. Jadi di setiap minggu ada 3 tim dengan 3 tema yang berbeda. Kita bebas mau ngikutin tim yang mana.
Nah waktu itu gue lihat di salah satu tim itu ada yang temanya itu colorful. Nah waktu itu kepikiran banget, itu kebetulan gue tuh lagi punya konsep yang pas gue lihat temanya, oh kayaknya ini masuk gitu. Dan waktu itu kayak, oh ini kayaknya bisa di shoot di rumah gitu. Sebenarnya waktu itu iseng banget. Kenapa iseng? Karena waktu itu juga kebanyakan konten gue di Instagram itu kan traveling. Yang maksudnya traveling, konten-konten di outdoor kan, video foto. Nah di kesempatan kali itu kan lagi pandemi. Akhirnya gue kayak, aduh lagi pandemi gini gue kekurangan konten nih. Dan lewat tuh si Lumis Quarantine Challenge itu di minggu kedua dengan tema yang sesuai menurut gue. Jadi akhirnya ya udahlah gue ikut aja gitu, sekalian nambah-nambah konten. Awalnya cuman gitu doang, cuman pengen nambah-nambah konten awalnya. Nah dari situ akhirnya gue tuh nyobain syuting di dalam kamar, pokoknya ngeset lighting dan lain-lain di dalam kamar. Terus juga gue bikin timelapse di atap rumah, mungkin nanti gue liatin videonya ya sama behind the scene-nya. Nah udah gitu akhirnya dengan keisengan itu akhirnya gue upload. Itu juga ternyata dari teman-teman gue di Instagram juga ternyata responnya luar biasa gitu, banyak banget yang support dan banyak banget yang ngedukung dan banyak banget tuh yang komen dan like. Nah waktu itu akhirnya diumumin tuh jadi itu temanya keluar, kita tuh langsung harus bikin videonya dalam jangka waktu seminggu sebelum tema berikutnya keluar gitu. Nah udah gitu gue akhirnya dengan kondisi gue yang magang dan yang lagi malas ikut kompetisi, akhirnya gue bikin video itu dengan alasan supaya gue dapat konten. Nah akhirnya diumumkan, waktu itu nggak nyangka juga ternyata gue masuk di pemenang mingguan. Dan waktu itu yang dapat itu hadiahnya masih mikrofon Aperture D1. Nah habis itu yang menang di mingguan ini akhirnya dilombain lagi di minggu ke-5 dan minggu ke-6. Nah di minggu ke-5 itu jadi di setiap yang pemenang mingguan ini bakal dilombain lagi buat dapat juara per tim. Jadi di tiap tim yang udah diikutin per minggu ini bakal dilombain lagi yang juara-juaranya buat dapat satu yang juara tim, itu finalnya. Nah di situ gue akhirnya mikir kan kayak, waduh kayaknya ini harus lebih niat gitu karena ini kesempatannya nggak akan datang 2 kali. Akhirnya waktu itu gue minta teman gue buat datang ke rumah gue. Waktu itu juga dia pakai dengan segala protokol kesehatan yang ada. Waktu itu dia datang ke rumah, terus akhirnya di situ gue bisa nge-explore framing, bisa nge-explore color grading, bisa nge-explore framing udah tadi ya, nge-explore kamera movement dan nge-explore angle tuh lebih luas lagi karena waktu itu gue syutingnya ada talentnya. Nah waktu itu tema minggu ke-5 itu kan temanya tuh, tim gue itu temanya keep move gitu. Waktu itu temanya keep move. Nah waktu itu sebenarnya sempat bingung juga gue dengan tema ini, tapi gue tuh kalau misalnya dapet tema, gue selalu berusaha untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah makanya waktu itu ketika gue dapet tema keep move, waktu itu akhirnya gue mikir kayak, oh keep move berarti kita harus bergerak kan. Nah dari situ gue nge-breakdown kalau misalnya di rumah aja tapi kita harus bergerak gitu. Nah akhirnya gue dapet sebuah premis waktu itu, kalau misalnya meskipun kita di rumah, tapi sebenarnya ada yang bebas bergerak loh, ada yang merdeka loh. Apa itu? Yaitu ide dan kreativitas kita. Akhirnya dari breakdown tema itu, akhirnya gue membuat sebuah video yang menceritakan tentang meskipun kita di rumah aja, tapi ide dan kreativitas kita akan terus merdeka dan akan terus bebas. Nah mungkin gue nanti bakal ngeliatin ya video-video yang menang di per minggu dan menang di finalnya. Nah akhirnya tibalah saat pengumuman kan, itu minggu ke-5 tuh minggu ke-5 final. Nah ternyata waktu itu diumumkan, gue juga gak nyangka sih sebenarnya. Waktu itu diumumkan ternyata video gue masuk menjadi juara per tim waktu itu. Jadi final, masuk pemenang di final. Dan gue akhirnya kayak mikir, oh ini gue dapet G7 kan, gak disangka-sangka lagi pandemi gini, lagi kita susah nyari kerjaan, tiba-tiba dapet Lumix G7 secara gratis gitu. Nah dari situ sebenarnya gue udah di luar ekspektasi sih. Jadi kayak awalnya gue nyantai-nyantai. Nah akhirnya minggu depannya itu masuk ke sesi grand final. Jadi yang 4 minggu ini semuanya dilombain buat ngerebutin si Lumix G5. Nah yang lucu adalah di minggu terakhir ini, karena temanya itu sebenarnya menurut gue ini challenging banget temanya, yaitu temanya itu what's next. Jadi temanya itu apa selanjutnya gitu. Itu menurut gue temanya agak sedikit abstrak ya. Cuman waktu itu akhirnya ketika gue udah nge-breakdown temanya sedikit-sedikit, akhirnya gue mendapatkan satu premis utama juga, yaitu
Jadi gue menghubungkan temanya itu dengan kejadian yang sedang terjadi saat ini. Nah, jadi ketika gue mendapatkan tema What Next ini, jadi gue menghubungkannya dengan pandemi. Jadi setelah pandemi ini selesai, selanjutnya apa gitu. Nah, dari situ gue akhirnya menjabarkan dan breakdown lagi kalau misalnya setelah pandemi ini beres, kayak kita bakal lebih sering cuci tangan kan, bakal lebih menghargai interaksi kita sama teman kita, bakal lebih menghargai waktu sama keluarga gitu. Nah, di situ akhirnya gue membuat video. Dan ini gue bikin videonya tuh malam-malam. Kenapa malam? Yang pertama, gue juga memperhatikan dari segi pandemi juga kesehatan kan. Kalau misalnya temen gue datang siang-siang, otomatis di jalan dia bakal banyak bersinggungan dengan orang lain. Makanya gue pilih malam supaya di jalannya lebih sepi, lebih lowong gitu. Kalau bahasa Sundanya lebih lowong. Nah, yang kedua itu gue lagi magang juga, jadi siangnya itu paginya gue pakai buat ngerjain project magang, dan malamnya itu gue buat ngerjain si challenge ini gitu. Nah, di minggu terakhir juga gue buat 2 video karena ceritanya gue ingin memaksimalkan si challenge ini gitu, karena kan gue sebenarnya nggak kepikiran banget gitu tiba-tiba gue bisa dapat kesempatan buat memperebutkan GH5. Sebenarnya ini kamera impian gue, jadi gue waktu itu memaksimalkan segala cara yang gue bisa supaya sih ya seenggaknya tuh kalau misalnya gue nanti kalah, gue udah berusaha gitu ya. Akhirnya waktu itu setelah sekian banyak drama, akhirnya waktu itu diumumin kan. Nah, diumumin itu sebenarnya gue tuh diumumin itu malam, dan itu sebenarnya pas gue mau tidur banget. Jadi waktu gue mau tidur, nah waktu itu gue ngecek HP, ada notifikasi kan, ada yang mention, nah Lumix Indonesia tiba-tiba mention you in a comment gitu. Tiba kan, wah ini apa nih gitu. Pas gue klik tiba-tiba itu hasil pengumuman itu kalau misalnya gue dinobatkan menjadi pemenang di Lumix Quarantine Challenge ini. Oh, itu pokoknya senang banget sih, karena gue nggak ada ekspektasi gitu di masa pandemi gini, di saat susah, tapi gue bisa dapat sebuah nikmat yang luar biasa, yaitu gue bisa dapat Lumix G5 yang harganya kan sekarang barunya sekitar 20 jutaan ya. Dan itu kalau misalnya gue sebagai mahasiswa low budget tuh gue mikir kayak, ini kapan ya gue bisa mendapatkan kamera ini kalau misalnya gue nabung sendiri gitu. Jadi lewat video ini juga sebenarnya gue nggak ingin sombong atau nggak ingin mengatakan bahwa karena gue menang Lumix Challenge ini, memenangkan lomba ini, memenangkan hadiah hampir 30 juta, gue merasa udah paling bener gitu, udah paling jago. Enggak sih sebenarnya, karena sebenarnya di sekarang juga gue masih nggak percaya kalau misalnya gue bisa dapat hadiah ini. Makanya gue sharing ke kalian, sekaligus gue juga mungkin ingin berterima kasih kepada Lumix Indonesia untuk membuat challenge ini, karena dengan challenge ini yang pertama gue sangat terbantu dan gue sangat terchallenging gitu untuk membuat sebuah video di rumah aja. Yang pertama nih, kita harus membuat video di rumah aja dalam waktu cuma seminggu, dengan dari mulai praproduksi sampai post produksi, dan videonya itu harus bagus gitu. Dan itu sangat challenging banget buat gue ya. Yang pertama, gue belajar banget lighting di kompetisi ini, gue belajar banget gimana caranya bikin visual sesuai dengan ceritanya, karena gue lebih banyak explore dalam ruangan kan. Nah, lewat video ini juga sebenarnya gue ingin membagikan beberapa tips sih dan saran buat teman-teman. Jadi kalau misalnya buat kalian yang lagi malas ikutan lomba, kalau misalnya kalian mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak gini, kayak misalnya dia lagi malas ikutan lomba sama kayak gue dulu karena jarang menang, kalau enggak ya jarang masuk nominasi juga nggak masuk mungkin ya. Dan di sini saran gue adalah jangan pernah berhenti. Dan jangan pernah berhenti untuk mencoba sebuah hal yang baru gitu. Dan jangan berhenti untuk berkompetisi. Kenapa? Karena yang pertama itu kita nggak bakal tahu rezeki kita tuh datangnya dari mana dan kapan gitu. Kalau misalnya gue waktu itu malas dan gue nggak ikut kompetisi ini, mungkin saat ini gue nggak bakal bisa dapat Lumix GH5, dapat mikrofon, dan dapat G7 tuh nggak akan bisa gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada kesempatan, ambil aja, berusaha semaksimal mungkin, ikut kompetisinya, jangan pikirin dulu menang atau kalahnya, tapi ambil pengalamannya, belajar dari situ, dan buat yang terbaik, buat yang maksimal. Jadi ketika kalian kalah, kalian udah nggak mikirin hadiahnya gitu, tapi kalian banyak banget pembelajaran yang bisa kalian ambil dari situ. Nah, menurut gue juga kalau misalnya kalian ikut lomba, sebenarnya ini bisa mengasah kemampuan kalian dan mengasah sisi kompetitif kalian gitu. Karena ketika gue ikutan lomba kalah, dan akhirnya di Lumix Quarantine Challenge ini gue menang,
gue tuh merasa kayak oh ternyata dulu ketika gue kalah tuh sebenarnya gue banyak pelajaran yang bisa didapat gitu. Dengan gue dulu kalah, gue jadi lebih menghargai karya orang lain gitu. Karena pernah nggak sih kalian misalnya nih ikutan lomba, tiba-tiba kalian lihat yang juara satunya tuh nggak sesuai dengan ekspektasi kalian, kayak oh ternyata yang juara satunya menurut gue bisa lebih dari itu sih. Tapi ketika momen-momen seperti itu sebenarnya kita itu sedang belajar, kita itu sedang belajar untuk lebih menghargai karya orang lain gitu, lebih melihat karya orang lain itu dari sudut pandang yang berbeda. Jadi jangan cuma ngelihat karya seorang tuh dari satu sisi. Nah dengan kompetisi ini, yang pertama gue bisa lebih menghargai karya orang lain, terus juga gue jadi jiwa kompetitif gue semakin terasah gitu. Jadi ketika ada orang lain yang membuat video lebih bagus, gue merasa tertantang untuk membuat video yang lebih baik juga, kayak gitu sih teman-teman. Jadi buat kalian yang punya mimpi, sebenarnya gue juga dulu punya mimpi buat dapetin Lumiski H5, punya mimpi buat punya kamera sendiri mungkin malah ya, dan punya mimpi buat jadi videographer atau fotografer. Menurut gue jangan berhenti sih. Dan terus yang penting kita berusaha dan berdoa, karena yang pertama ketika kita berusaha tanpa doa, banyak banget sebenarnya hal di hidup kita yang sebenarnya itu dibantu banget oleh Yang Maha Kuasa. Jadi kalau misalnya kita cuma berusaha tanpa doa, itu sombong sih. Dan malah nanti ketika kita gagal, kita akan kecewa dan malah menyalahkan diri kita sendiri gitu. Jadi jangan lupa berusaha dan jangan lupa berdoa gitu, karena akhirnya juga yang menentukan Yang Maha Kuasa, dan yang memberikan rezeki juga Yang Maha Kuasa. Dan juga jangan pernah berhenti. Kenapa? Karena rezeki kita itu nggak akan ketuker kok ketika kita berusaha dengan semaksimal mungkin. Ketika kita berusaha tidak mengharapkan sebuah profit, ya mungkin kalau misalnya kita mikir realistis, mungkin ya kita ikutan lomba, kita memang pengen menang gitu, tapi mungkin porsinya yang dibagi-bagi gitu. Nah, porsi keinginan kita menang jangan sampai melebihi porsi kita untuk ingin belajar, untuk lebih mengekspor lagi tentang hal yang kita suka. Jadi ketika kita sudah berusaha dan berdoa dan kita kalah, seenggaknya kita mendapatkan pelajaran yang sebenarnya luar biasa dari situ. Thank you banget ya teman-teman yang udah nonton. Ini durasinya dilihat-lihat di kamera 17 menitan nih. Kayaknya nanti waktu ngedit lebih nih, soalnya kan banyak banget yang bakal ditambahin di sini. Pokoknya gitu aja sih dari gue. Dan ini cuma sharing-sharing doang. Jadi terima kasih banget teman-teman yang udah nonton video ini, dan juga teman-teman yang udah nge-support aku di Instagram, support gue yang udah astaga belibet banget. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you banget teman-teman yang udah ngedukung gue di Instagram dan terus nge-support gue di Instagram juga, di YouTube maupun dimanapun. Salam dari gue, terus berkarya, karena kita nggak bakal tahu karya yang mana yang bakal ngebuat kita jadi lebih baik lagi ke depannya. Kayak gitu mungkin ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tetap menjadi diri sendiri dan tetap inspiratif. Gila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.